everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini spesial banget nih, karena saya akan bahas tentang krim bersteroid ya. Apa itu steroid, apa efek sampingnya, dan juga saya akan sebut merek-merek apa yang menggunakan krim steroid ini loh, supaya kalian tidak pakai krim-krim tersebut. Nah, sebelum kita mulai nih, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, ya kalian jangan mengharapkan saya pakai krim ini terus saya bilang bagus, minggu depan saya ngendosin krim ini terus saya bilang bagus lagi, bulan depan saya pakai apa bagus lagi, sedangkan orang lain sudah terpuruk, sudah rusak mukanya karena kita pakai yang krim abal-abal ya kayak gitu. Jangan ngarepin itu dari saya, karena saya hanya mereview yang aman aja atau yang berbahaya dengan hasil lab supaya kalian nggak pakai ya. Jadi di sini reviewnya itu bukan hanya bagusnya, tapi amannya itu yang terpenting ya. Lalu side effect-nya, begitu juga dengan alat kedokteran lainnya akan saya review kupas tuntas semuanya. Tidak ada rahasia dan tidak ada endorsement di channel ini. Oke? Nah, akhir-akhir ini nih banyak banget yang datang ke klinik saya nih ya dengan stretch mark semua badan. Ini langsung aja ya. Ini dari Medan nih. Kalian lihat, bayangin nih. Pasien dari Medan, dan ini pasien real Athena ya, nggak ngambil dari Google ya. Ini pasien dari Medan. Nah, ini pasien dari Lampung. Kalian bisa lihat stretch marknya semua badan ya. Ini pasien dari Jakarta ya. Dan yang terakhir ya, yang paling epic nih sampai viral kemarin ya, ini pasien dari Makassar ya. Ada 3 orang dari Makassar datang seperti ini. Ngeri banget kan seperti ini punya. Ini ngalah-ngalahin ibu hamil ya. Hamil aja nggak kayak gitu loh. Hamil tuh setahu saya ya, stretch marknya itu ada di perut dan di paha. Dan nggak separah ini. Ya tidak separah ini ya. Dan ini kalian bisa bayangin ya, ini anak 19 tahun loh. Ya jadi saya ikutin ya, kenapa sih stretch mark seperti ini punya. Kita tanya, umur masih 19 tahun, masih muda banget. Masa depan itu masih panjang banget. Sudah ngalamin seperti ini punya. Dan saya kasih tahu ya, bahwa ini tidak bisa sembuh. Ya ini permanen. Jadi bagi kalian nonton ini, share ke semua orang supaya nggak banyak lagi jatuh korban seperti ini punya. Dan bagi kalian yang masih pakai krim abal-abal, stop it! Karena itu berbahaya banget untuk kulit kita. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita tanya lagi nih, hamil nggak? Nggak hamil loh, 19 tahun masih ya. Ada kegendutan nggak atau naik berat badan? Tidak ada naik berat badan. Loh, dari mana stretch mark seluruh badan seperti ini punya? Azab! Atau ini dukun, kutukan dari dukun mana kayak gitu punya. Nggak ada yang seperti itu punya ya. Jadi kita pelajari lebih lanjut. Ternyata 3 bulan sebelumnya dia menggunakan salah satu hand body. Dan setelah saya cek ke lab, ternyata hasilnya positif steroid. What? Oke, kita lanjut nih. Steroid itu apa sih sebenarnya? Steroid itu sebenarnya waktu saya belajar di kuliah kedokteran, steroid itu sebenarnya obat dewa ya. Obat dewa itu apa sih dok? Obat dewa itu cara kerjanya nggak jelas, tapi dia hampir bisa menyembuhkan hampir semua penyakit. Ya, banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan dengan steroid ini ya. Contohnya apa? Misalnya nih batuk nih ya. Kalau kita kasih obat batuk, sembuhnya itu 7 hari. Tapi kalau saya kombinasikan dengan steroid ya, sembuhnya itu 3 hari, 4 hari. Lebih cepat kan? Seperti itu. Makanya banyak banget dokter menggunakan steroid pada regimen pengobatannya. Ya, boleh nggak? Boleh banget. Aman nggak? Aman banget. Tapi kita sama-sama tahu. Ya, sebagai dokter, kita sama-sama tahu bahwa menggunakan steroid ini punya efek samping, dan efek sampingnya itu besar banget ya. Loh, kalau besar kenapa masih dipakai dok? Wah, selama masih di zona amannya, steroid itu amat sangat berguna sekali dan tidak bisa dilepaskan dalam dunia kedokteran. Tapi kalau sudah di luar zona amannya, maka itu berbahaya banget. Dan saya pikir semua obat juga seperti itu ya. Maka itu boleh dipakai, tapi jangan sampai salah guna. Nah, kita akan fokus ke krim steroid ya. Steroid ini pada krim ya banyak digunakan pada penyakit sebenarnya alergi. Ya, dermatitis atopi, dermatitis kontak. Efektif nggak? Efektif banget ya. Kalau kemana-mana ya obatnya pasti itu. Dan itu bagus banget ya. Krim steroid itu ya punya efek samping satu, dia bisa nipisin kulit. Maka itu nggak boleh dipakai jangka panjang. Tapi jangan juga kalian bilang, dok anak saya alergi dok, dikasih steroid, saya nggak mau lagi pakai steroid. Enggak lah, bayi pun kalau misalnya dia alergi, kita kasih krim steroid kok. Tapi kita pilihkan yang dosisnya rendah dan juga jangka pendek. Nggak pernah lah ada namanya dosis bayi dikasih steroid jangka panjang kan setiap hari kayak gitu punya. Itu namanya body lotion, bukan steroid. Ya tapi kalau misalnya memang gatal-gatal, ras, di pantat bayi kan pernah kalian lihat merah-merah karena alergi popok ya. Itu pengobatannya dengan krim steroid. Jadi kita nggak boleh parno banget ya. Tapi penggunaan steroid itu harus tepat. Satu, dosisnya harus tepat nih. Terus lama pemakaiannya harus tepat.
Karena kalau enggak, dia akan timbul efek samping. Efek samping itu banyak banget. Nipisin kulit, ya, atrofi kulit, ya, bisa nih memperbesar pembuluh darah di bawah kulit juga. Bisa menimbulkan bulu halus juga di atas kulit, ya. Jadi kalau misalnya pakai steroid jangka panjang di wajah, bisa nimbulin bulu halus di wajah. Bener banget. Ya makanya itu penggunaan steroid itu cuma sebentar nih, nggak pernah jangka panjang. Nah, yang jadi permasalahan adalah steroid ini sering dipakai sebagai pendamping hidroquinon. Kenapa dok sebagai pendamping hidroquinon? Jadi sekali lagi saya ngomong ya, steroid ini tidak punya efek memutihkan. Bleaching kulit itu ada dua. Satu merkuri, yang satu hidroquinon. Itu sudah jelas ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah hidroquinon ini iritatif. Jadi kalau dipakai itu merah. Nah, biasanya kalau penjual krim abal-abal nih, yang nyontek-nyontek krim dokter, tapi dia nggak tahu cara penanganannya nih, biasanya hidroquinon itu disandingkan dengan asam retinoat. Apa fungsinya asam retinoat? Asam retinoat itu ngebuka kulit, ngebuka jalan, supaya si hidroquinonnya itu masuk lebih cepat, sehingga lebih cepat putihnya. Lalu karena hidroquinon ini iritatif, bisa buat wajahnya merah, ya. Asam retinoat juga iritatif, bisa buat wajah merah, dimasukkanlah steroid. Fungsinya adalah untuk ngademin, untuk calming, dan sebagai anti-iritatif supaya nggak terlalu meradang merahnya. Ya, sehingga ini menjadi trias luar biasa, temenan dekat ini ya. Nah, selama ini saya selalu bahas efek samping hidroquinonnya saja. Ternyata penggunaan krim steroid jangka panjang itu bawa efek jelek loh pada tubuh kita. Salah satunya di hand body abal-abal tadi. Apa sih buktinya? Ya dengan kalian oles krim steroid semua badan ya, akhirnya apa? Kulit badan kita ini jadi tipis. Nah gini nih, kalau kulit kita itu tipis ya, kalau saya tarik, dia akan pecah. Contohnya seperti ini ya. Nih, ya, jadi pecah seperti ini punya ya. Apa sih yang mempengaruhi pecahnya kulit seperti ini punya? Ada dua. Yang pertama, ketebalan kantong plastiknya. Semakin tebal kantong plastiknya, maka semakin tidak bisa pecah. Jadi saya contohkan kalau ini karet ban yang tebal banget, saya tarik kayak gini punya nggak bisa pecah nih. Tapi kalau misalnya plastik seperti ini, saya tarik kayak gini punya pecah dia. Yang kedua, seberapa kuat regangannya. Semakin kuat regangannya, walaupun karet ban sekalipun, kalau saya tarikin pakai truk ya, pecah juga dia ya. Maka itu kalau mau mencegah stretch mark gampang banget ya. Pertama, naikin elastisitas kulitnya. Jadi tebelin karetnya. Yang kedua, ya tinggal tergantung peregangannya. Ya. Makanya itu penggunaan hand body saat kehamilan itu penting banget. Nah, begitu juga dengan kita pakai hand body steroid ya. Jadi nipisin kulit nih. Tapi dok, saya nggak tambah gendut. Iya, saya bergerak loh. Ya, saya gerak kayak gini punya robek nih. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya, stretch mark. Saya gendut dikit, robek nih paha saya. Stretch mark. Saya gendut dikit pun atau saya goyang, robek nih, stretch mark. Maka itu bisa jadi seperti ini. Ya, jadi ini nggak murni karena hamil, nggak murni karena kegendutan, tapi hanya karena kulitnya nipis dan gerakan ringan aja tuh pecah semua nih dan timbul stretch mark seperti ini punya. Dan kalau sudah seperti ini, mau nyalain siapa? Mau datang ke saya sekalipun, kamu nggak bisa sembuh total. Dengan sangat menyesal saya bilang, kamu cari saya pun saya nggak bisa bilang, sini deh, saya sembuhin. Nggak bisa. Saya cuma bisa menyamarkannya saja. Mau datang ke spesialis kulit kelamin yang tinggi sekalipun juga, nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau sudah seperti ini. Kita cuma bisa menyamarkannya saja. Maka itu jangan pernah kalian sentuh hand body abal-abal seperti ini punya. Hand body itu berguna nggak? Berguna banget. Ya, jadi jangan juga kalian takut menggunakan hand body, karena hand body itu ya berguna bagi tubuh kita, meningkatkan elastisitas kulit dan juga bisa mencerahkan kulit kita. Tapi jangan coba yang abal-abal. Contohnya yang abal-abal yang ada steroidnya apa nih dok? Aduh, banyak banget di pasaran. Memang menurut saya hand body abal-abal ini nggak se-hits krim wajah. Ya, kalau krim wajah itu banyak yang abal-abal, tapi hits. Ya, tapi kalau hand body abal-abal, menurut saya saya cari nih ya, hampir nggak ada merek yang benar-benar hits banget. Ya, hampir semuanya rata, tapi hampir semuanya abal-abal dan mudah ditemui. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama nih, ya, hand body tanpa merek. Polosan seperti ini punya, ini sudah jelas nih, abal-abal. Yang kedua nih, hand body dosing. Sudah jelas tuh tulisannya, dosing. Dosis tinggi. Apa tuh yang dosis tinggi? Hidroquinonnya atau steroidnya yang dosis tinggi tuh?
Dan juga ini nggak Bepom loh, ini abal-abal, jangan dipakai. Terus kalau kita pengen putih karena dosis tinggi, aduh, entar kalau sudah terjadi stretch mark kayak gini punya, nggak pede. Jangankan kalian ya, saya sendiri aja kalau kejadian seperti ini, saya nggak pede mau keluar rumah lagi ya. Serem banget lah yang kayak gini punya, jadi jangan pernah dicobain lagi ya. Nah, yang terakhir nih, hand body racikan. Ini juga sering banget ya. Lebih parah lagi ngomongnya, ini hand body racikan dokter. Aduh, yang namanya racikan itu diresepin dokter, dikeluarin apotek, dan dibuat oleh apoteker. Ya, bukan yang seperti ini punya ya. Dan juga saya berani taruhan deh, apapun saya taruhin deh. Ya, dokter nggak ada yang buat hand body racikan menggunakan hidroquinon dan steroid. Ya, kalau dokternya benar, nggak akan buat seperti itu punya. Kemarin ada yang keciduk ya. Salah satu buat hand body-nya ada hidroquinonnya. Sebenarnya itu oknum, saya ngomong. Itu oknum. Rasanya anjing banget, goblok banget. Titik. Itu oknum ya. Karena kalau dokter yang baik itu nggak pernah ada indikasi menggunakan hand body, menggunakan hidroquinon dan juga steroid. Itu sudah jelas banget. Ya. Nah, kalian jangan pakai ketiga steroid ini ya. Apapun mereknya, mereka bisa ganti. Ya, tapi kalian jangan pernah pakai karena efeknya itu akan merusak kulit kalian. Terus pilihan body yang aman yang bagaimana doknya? Seperti yang saya bahas di konten sebelumnya, kalian silakan klik ya. Ada 6 intinya. Yang pertama, ada merek nih. Yang kedua, ada ingredient. Ada cara pemakaiannya. Ya, ada pabrik tempat di mana diproduksi. Ada nomor Bepom-nya. Ada nomor batch number-nya dan ada expired date-nya. Bahwa ini hand body yang aman. Ya, dan hand body yang aman itu sangat penting untuk tubuh kita ya. Bisa untuk mutihin kulit? Yes. Bisa untuk ngelembapin kulit? Yes. Ya. Kulit kering akan membuat kita itu kusam, keriput ya. Penting nggak gunain? Penting banget. Tapi jangan gunain yang abal-abal. Kalau sudah kejadian kayak gini punya, ya seperti saya bilang tadi, ini nggak bisa disembuhkan. Cuma bisa disamarkan aja. Apa sih yang bisa kita lakukan pada kasus seperti ini, dok? Penggunaan hand body itu sudah jelas ya. Penggunaan hand body yang benar-benar Bepom untuk kembalikan elastisitas kulitnya ya. Yang kedua, kalau menurut saya infus whitening atau suplemen kulit dari dalam untuk membantu mengembalikan elastisitas kulitnya itu penting banget. Yang ketiga, ya treatment-treatment pendamping tapi penting banget untuk kasus seperti ini punya seperti PRP dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan kalau kalian mengalami kasus seperti ini punya, cari dokter di kota kalian ya, dan jangan pakai lagi. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Penting banget untuk kalian share konten seperti ini punya, karena makin banyak yang terselamatkan, makin banyak, ya kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kamu klik share kayak gitu punya, menurut kamu itu nggak penting ya. Tapi kalian tahu nggak kalau ada orang lain yang baca gini seperti ini punya, dan orang lain nggak jadi pakai krim abal-abal itu, ya kalian dapat berkah yang luar biasa. Percayalah dengan saya, banyak banget yang komen di bawah ini nih bilang, dok, gara-gara dokter saya nggak pakai yang ini lagi. Dok, gara-gara dokter saya pakai yang abal-abal, saya nggak pakai lagi, dan wajah saya jauh lebih baik. Artinya apa? Ya, walaupun saya dihujat, siapa yang hujat saya? Sudah jelas, penjual krim abal-abal. Jadi kalau di sana ada teman-teman kalian yang ngatain saya, yang hujat saya, sudah jelas lah dia berkelompok pada siapa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa minggu depan saya akan bahas 5 krim yang aman. Dan ini susah banget saya kumpulinnya. Siapa bilang saya ngomong semua berbahaya, cuma merek saya yang aman. Mereka belum nonton video saya 5 krim aman. Dan minggu depan saya akan bacain lagi 5 krim aman versi saya. Sampai ketemu.